Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khususan kami Ustaz Dr. Muhammad Zuhair. Allah yatabasyar bi rahmatihi wa barakatuh. Wa yanfa'una bihi wa bi jami'i ulumihi fid dharaini amin. Al-Fatihah. Nahmadullah alladzi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. Nusalli wa nusallimu ala man unzila ilaihi al-Qur'an Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ahli baitihi al-kiram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasanya, sebelum lebih lanjut mari kita sama-sama berniat atau memperbaharui niat kita untuk duduk i'tikaf dalam masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Di dalam hati masing-masing sengaja saya niat i'tikaf dalam masjid ini sunnah karena Allah Ta'ala. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali melanjutkan taklim atau kajian kita, dan sekedar informasi, saya pribadi itu di Sabtu yang akan datang itu berhalangan hadir, tapi insya Allah ada ustadz atau guru yang lain yang mengisi atau yang menggantikan. Ya, jadi pertama untuk sebelum Ramadan, karena jadwalnya itu sampai Ramadan hitungannya, saya pribadi itu pada subuh kali ini kajian kita sebelum Ramadan gitu. Karena di pekan-pekan berikutnya saya pribadi berhalangan hadir dan insya Allah akan lanjut kembali pengajian kita di Ramadan, di bulan Ramadan insya Allah seperti biasa di hari Sabtu juga. Jadi untuk yang sebelum Ramadan hanya subuh kali ini gitu. Di subuh berikutnya atau di Sabtu yang akan datang insya Allah itu digantikan oleh ustadz atau guru yang lain. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ya selamat kepada yang mendapat umroh atau undian umroh itu. Mudah-mudahan Allah permudah semua prosesnya. Kalau melihat jadwalnya, insya Allah berangkat di bulan Syawal atau April tanggal 10 ya kalau tidak salah. Manasiknya itu
kemungkinan di awal-awal Syawal. Belum dapat informasi persisnya di tanggal berapa, tapi insya Allah ada manasik, karena berangkat dari Samarinda itu jamaahnya kurang lebih 35 orang yang rombongan yang umrah undian umrah kemarin itu. Jadi sekali lagi ya, mudah-mudahan diberi kelancaran, diberi kemudahan semua prosesnya, dan memang benar-benar ketika Allah menghendaki atau takdir berlaku di situ, maka kita akan mendatangi takdir yang telah Allah tetapkan itu. Yang berikutnya ada yang bertanya, ini sedikit aja dulu, tidak sepenuhnya kita baca terkait nazar. Jadi ternyata ada yang bertanya masalah nazar sholat. Maksudnya tuh misalnya seseorang berdoa memohon ke Allah untuk satu hal, lalu dia bernazar apabila doa itu dikabulkan dia akan sholat di Masjid Baitul Maghfirah. Misalnya nazarnya janjinya kepada Allah itu sholat di Masjid Baitul Maghfirah, rasanya begitu. Lalu beliau bertanya, ketika permintaan orang tersebut terkabul, apakah wajib memang untuk sholat di Baitul Maghfirah sebagaimana yang dijanjikan oleh dirinya? Jawabannya ternyata tidak. Tempatnya masjid itu, karena di fikih satu-satunya masjid yang kalau dia bernazar wajib harus di tempat yang sama itu hanya Masjidil Haram. Bila ada orang bernazar sesuatu, ya Allah, jika engkau kabulkan ini maka saya akan sholat di Masjidil Haram. Nah, maka itu menjadi wajib untuk sholat di Masjidil Haram tersebut. Begitu juga dengan Masjid Nabawi dan Masjid Aqsa. Masjid Nabawi yang ada di Madinah dan Masjidil Aqsa yang ada di Palestina, itu menurut pendapat, ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, dia satu saja, Masjidil Haram saja yang wajib. Kalau dua masjid itu masih belum wajib. Ya Allah, kalau saya dapat ini saya akan sholat di Masjid Nabawi. Nah, menurut pendapat yang pertama, yang dia harapkan itu terkabul, tetap saja tidak wajib harus sholat di Masjid Nabawi itu. Karena pendapat yang pertama ini khusus untuk Masjidil Haram saja. Tapi pendapat yang kedua sama untuk Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa dan Masjid Nabawi. Selain itu baru tidak wajib. Pokoknya kalau ada orang bernazar lalu nazarnya itu akan sholat di masjid tertentu, terkabul harapannya, dia tidak wajib sholat di masjid tertentu yang dia janjikan itu. Nah, itu kata ulama ingin mengisyaratkan bahwa satu-satunya atau mengisyaratkan mulianya yang namanya Masjidil Haram, mulianya yang namanya Masjid Nabawi ataupun Masjidil Aqsa. Makanya ada hadis la tusyaddur rihal, tidak membanggakan atau tidak dianjurkan sebetulnya melakukan perjalanan kemanapun kecuali ke tiga masjid di dunia ini. Jadi kemanapun kita pernah berjalan, kita pernah berkunjung, itu biasa saja bahasanya. Biasa sekali, tidak ada keistimewaan apapun, tidak ada hal yang membanggakan kecuali ketiga masjid tersebut.
Masjidil Haram, Masjid Nabawi ataupun Masjidil Aqsa. Makanya saya melihatnya apa yang dilaksanakan oleh takmir atau pengurus masjid kita mengenai hadiah terbaik yang diberikan itu, yaitu berupa kesempatan melaksanakan ibadah umrah, itu benar-benar menjadi hadiah yang terbaik di muka bumi ini. Ya, kita berdoa saja mudah-mudahan pengurus-pengurus masjid banyak yang melakukan hal seperti itu, termasuk Masjid Baitul Maghfirah ini mudah-mudahan bukan sekedar umrah tapi haji nanti hadiahnya. Nanti hajinya plus. Kata pengurusnya kami pun belum lagi dapat itu. Tapi ya tidak mustahil bisa saja hal itu terjadi nanti di masjid kita. Tidak tanggung-tanggung hadiahnya umroh haji plus itu yang pertama lah tadi terkait pembahasan nazar. Jadi sekali lagi nazar itu wajib sholatnya kalau dia bernazar untuk sholat di masjid tertentu, Masjid Al-Mustafa, Masjid Baitul Maghfirah Islamic Center, atau masjid mana saja. Kalau ada orang bernazar begitu, maka yang wajib tuh sholatnya, bukan masjidnya. Jadi masjidnya bebas saja, tidak mesti harus sesuai di janji awal gitu nah. Kecuali dia berjanjinya atau bernazarnya itu di Masjidil Haram, atau kita mengambil pendapat yang lebih ringan termasuk Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Itu kalau nazar. Jadi sekali lagi yang bertanya itu bernazar sholat di masjid tertentu, lalu terkabul harapannya, apakah wajib sholat sesuai nazarnya itu? Jawabannya sholatnya iya wajib, tapi masjidnya enggak, tempatnya tidak wajib. Lalu yang berikutnya mengenai momen yang paling dekat akan kita temui. Tadi malam kita sudah sampaikan di masjid depan Jami Al-Mustafa bahwa ibadah puasa tentunya yang akan kita temui di bulan Ramadan yang insya Allah semakin dekat, itu secara teknis ini biar langsung saja, karena dulu sudah pernah kita sampaikan, nanti malam pertama itu kita berniatnya menggabungkan dua pendapat antara mazhab Malik dengan mazhabnya Imam Syafi'i, dan kelihatannya ini banyak dipraktekkan atau diamalkan oleh para ulama kita, khususnya untuk umat saat ini. Jadi nanti niatnya di malam pertama itu niat saja untuk puasa 1 bulan. Jadi malam pertama dia hanya berlaku di malam pertama. Kemungkinan kalau dia tanggal 1 itu hari Sabtu lah. Hari Sabtu 1 Maret. Itu berarti malam Sabtu kita sudah tarawih gitu. Nah, jadi pas malam itu kita berniat saja dengan niat sengaja saya puasa besok hari 1 bulan penuh di bulan Ramadan, fardu karena Allah Ta'ala. Nanti niatnya begitu untuk malam pertama, dan itu pendapat mazhab Malik lah yang berlaku, niat itu untuk 1 bulanan. Nah, lalu dalam mazhab Imam Syafi'i, kalau niat begitu itu berlakunya hanya untuk hari pertama saja, biar niatnya 1 bulan dalam mazhab Imam Syafi'i. Jadi akhirnya kita gabung, karena dalam mazhab Imam Syafi'i kalau yang kayak gitu tuh niatnya hanya untuk hari pertama, hari kedua tetap harus berniat,
Makanya kita gabungkan saja niatnya. Malam pertama niat untuk puasa 1 bulan. Lalu malam kedua berniat seperti biasa. Malam 3 juga sama, malam 4 dan seterusnya. Makanya ini teknisnya gitu, teknis pelaksanaannya. Saya sampaikan ini karena ya tadi melihat jadwal yang ada, saya pribadi tidak sempat lagi ada pengajian sebelum Ramadan ini kecuali subuh kali ini gitu. Hanya saya sampaikan saja di awal, khusus kita yang hadir. Insya Allah mungkin nanti juga tetap dibimbing atau dituntun oleh Ustadz, oleh yang memimpin malam tarawih itu. Kalau tidak pun ya silahkan diniatkan masing-masing nanti. Bisa dipahami lah ibu-ibu. Malam pertama bulan Ramadan yang akan datang, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita. Niat aja nanti puasanya untuk 1 bulan di malam pertama tuh. Lalu malam kedua, malam ketiga dan seterusnya berniat seperti biasa lagi. Niat lagi kayak biasa sudah. Sengaja saya puasa esok hari menunaikan fardu bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Niat aja terus tiap malam seperti itu. Lalu otomatis ini apa? Ada hadis riwayat Imam Bukhari ini sebagai tambahan pengetahuan, kalau yang belum pernah nanti bisa dicoba. Ternyata kenapa kita disebut ada puasa Daud kan? Kita mungkin pernah mendengar istilah puasa sunnah dia. Hari ini jadi puasa sunnah Daud itu. Ternyata memang puasa yang hari ini puasa, besok libur, esoknya puasa lagi, besok libur, itu memang syariatnya Nabi Daud dan umat beliau. Ya, kita ingin baca hadis ini, ingin membandingkan ternyata begitu mudah, begitu ringannya puasa Ramadan kita itu. Tidak berat sebetulnya, artinya saya ingin menyampaikan agar jangan sampai di hati orang beriman seperti kita jadi beban datangnya Ramadan ini. Jadi dalam riwayat Imam Bukhari itu ternyata puasanya Nabi Daud dan dulu umat beliau juga begitu, itu tidak ada lebarannya, maksudnya tidak ada akhirnya. Puasa mereka tuh apa? Sepanjang tahun seumur hidup. Kalau kita kan sebulan aja. Kalau puasa Nabi Daud itu yasumu yauman wa yuftiru yauman. Hari ini puasa, esok libur, lusanya puasa lagi, berikutnya libur lagi. Begitu terus sampai orang itu meninggal. Kalau kita kan sebulan aja. Nah, itu yang hari ini menjadi sunnah karena Rasulullah suka begitu. Sangat senang sekali. Makanya Rasulullah nyebut wa ahabbus siyam ilallah siyamu Daud. Puasa yang paling saya sukai dari umat-umat terdahulu, nabi terdahulu itu adalah puasanya Nabi Daud. Makanya dia jadi puasa sunnah hari ini masuk di syariat kita. Tapi tidak wajib lagi. Jadi memang puasa Daud ini sepanjang tahun, sepanjang seumur hidup, tidak ada istilah berhentinya. Jadi puasa tidak puasa, puasa tidak puasa terus. Dan itu dulu wajib, dulu untuk umat Nabi Daud, untuk Nabi Daud dan umat beliau. Dulu puasa wajib itu. Yang lebih dahsyat lagi itu puasanya Siti Maryam, ibunda daripada Nabi Isa. Kan pada saat hamil, begitu melahirkan, Siti Maryam itu sudah puasa. Dan itu jadi syariat dulu lah. Makanya kan ketika ditanya bagaimana mungkin Siti Maryam ini belum punya suami tapi sudah hamil dan melahirkan saat itu,
Lalu ditanya ini anak siapa, dari mana datangnya, kenapa bisa begitu, kan ditanya oleh masyarakat kepada Siti Maryam. Siti Maryam kan tidak menjawab, benar-benar tidak ada berbicara, hanya mengisyaratkan kepada Nabi Isa yang baru lahir sebagai bayi saat itu. Ternyata dalam sejarah kami telusuri, pada saat itu Siti Maryam itu sedang puasa. Dan puasanya di zaman Siti Maryam itu, maka disebut puasa Maryam itu, puasanya bukan sekedar tidak makan minum, tapi tidak boleh bicara. Tidak boleh bicara puasa pada saat itu. Nah, kalau dibandingkan dengan kita kan tidak sampai segitu. Coba kalau seandainya syariat itu masih berlaku di kita. Selain tidak boleh makan minum dan melakukan hal yang lainnya yang membatalkan puasa, tidak boleh juga berbicara. Ya jelas tidak ada pengajian kita. Kan lagi puasa, puasanya tidak boleh bicara pada saat itu. Nah, sekali lagi saya sampaikan ini sebagai bentuk pengetahuan kita dan tujuannya untuk bahwa Ramadan kita ini tidak ada yang berat. Awal syariat Ramadan inilah di masa Rasulullah kan tahun kedua. Itu loh puasanya bila terlewati waktu maghrib maka dia wajib berterusan puasanya. Jadi di masa ini di masa Rasulullah, jadi awal-awal kewajiban puasa Ramadan itu turun. Ada sahabat yang dia kerja, sore pulang, persiapan mau buka puasa. Cuman lelah, istrinya ini masih mempersiapkan, bukan di rumah, tapi masih membeli bahan-bahan untuk dimakan berbuka puasa tuh. Rupanya karena kelamaan menunggu istri, kelelahan, laki-laki tersebut tertidur. Ini sahabat Nabi lah, saya lupa nama beliau. Sekalinya terlewati waktu maghrib. Begitu terlewati waktu maghrib, awal-awalnya dulu syariatnya sudah tidak boleh lagi buka. Otomatis harus nyambung ke esok lagi. Nah, itu syariat itu sempat terjadi di awal puasa Ramadan umat Nabi Muhammad. Makanya setelah itu ayatnya turun untuk mempertegas bahwa itu tidak lagi berlaku kepada kita. Artinya apa? Ya mudah aja bagi kita. Biar tertidur di waktu maghrib, begitu kita bangun misalnya pas orang selesai sholat maghrib sudah, baru kita bangun misalnya karena kelelahan, ya tidak masalah, segera saja langsung berbuka. Itu sempat terjadi. Sempat pula terjadi puasanya itu ya siang ya malam, ya termasuk tidak ada berhubungan suami istri. Nah, hal-hal yang berat seperti itu sudah tidak ada di zaman kita atau di masa kita. Tujuannya hendak memberitahu bahwa jangan sampai kita orang yang beriman ini begitu datang Ramadan jadi beban gitu nah. Merasa keberatan. Yang paling pertama tentu jamaah Baitul Maghfirah. Jangan sampai jadi beban. Kenapa? Karena nanti Sabtu berikutnya, Ahad berikutnya, pas bulan Ramadan kan otomatis tidak ada lagi sarapan kita di situ. Nah, sementara kita ini terbiasa sarapan itu, gitu nah maksudnya. Akhirnya, waduh, libur aja turun pengajian nih, tidak ada juga sarapan di masjid. Nah, jangan sampai terjadi yang kayak gitu maksudnya. Kenapa? Makanya saya sampaikan hal ini bahwa otomatis berarti apa? Kayak jadi beban datangnya Ramadan ini gitu. Atau mohon maaf yang bekerja, iya dah Ramadan lagi, puasa lagi, susah kerjaan ini berat. Itu kan jadi beban akhirnya gitu nah maksudnya. Sementara puasa yang kita jalani hari ini atau yang berlaku di kita dalam tuntunan fikihnya jauh lebih mudah dibandingkan kejadian-kejadian awal atau puasanya umat zaman dulu tuh. Jadi ya kita sudah menjalaninya bertahun-tahun, sudah sering maksudnya.
tinggal mulai dari subuh, masuknya waktu subuh, lalu sudah menahan diri dari hal yang membatalkan itu sampai maghrib. Bahkan dulu sudah kita pernah sampaikan, seandainya pas giliran berbuka, waktunya berbuka puasa, lalu kita ingin memilih berbuka puasanya dengan cara yang tidak biasa, itu pun bisa. Apa yang tidak biasa? Orang makan minum, dia berhubungan suami istri. Kan boleh, bisa juga. Sering aja sudah kalau makan, kalau minum, kalau berhubungan suami istri, belum pernah mencoba. Nah coba tahun ini. Bisa begitu gitu. Boleh, asal tahan aja, asal kuat aja. Kalau dipikir jelas, itu pilihan. Meskipun ya kalau ditanya lebih afdal makan minum. Tapi kalau sah dan boleh begitu, boleh. Silahkan aja ya, tinggal sepakati suami istri hari keberapa misalnya, kita pokoknya nggak usah masak-masak, nggak usah nyari takjil. Pokoknya kita siapkan kamar, tempat tidur aja bagus-bagus. Ya tergantung aja. Nah, di syariat Nabi Muhammad loh, tidak masalah itu, bisa gitu. Itu menunjukkan apa? Ya tidak berat puasa itu. Apalagi yang sudah berusia, berat betul rasanya itu kayaknya. Tapi ya tidak sekali lagi dari sisi hukum sah-sah saja, bisa itu dilaksanakan. Nah, jadi sederhana saja terkait tadi masalah teknis niatnya, malam pertama yang akan datang niat saja untuk 1 bulan. Itu penggabungan dua pengamalan pandangan mazhab Malik dan mazhab Syafi'i. Insya Allah sah hal itu dilakukan. Lalu setiap malam yang kedua, ketiga dan seterusnya tetap niat lagi, yang mana dulu sudah kita sampaikan bahwa ya tentu yang dimaksud dengan niat itu adalah yang di dalam hati kita, yang kita pahami, yang bahasa Indonesia itu. Bukan yang nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhan hadis sanati lillahi ta'ala. Itu lafaz niatnya saja. Yang bisa baca, bagus baca. Tidak baca itu juga tidak mengapa. Dan tidak mesti niat itu harus setelah selesai tarawih. Ya cukup yang penting malam hari maksudnya. Terserah mau tidur atau selesai santap sahur baru kemudian berniat, atau sebelum sahur, silahkan saja. Karena tidak mesti harus di tarawih itu. Kadang-kadang kan orang beranggapan juga berniatnya itu ya selesai tarawih. Tidak mesti. Cuman kalau mau selesai tarawih juga silahkan. Namanya tabyid, niatnya malam. Untuk Ramadan dan puasa wajib lainnya memang wajib dia harus niatnya di malam hari. Nah, dulu pernah kita sampaikan itu sudah. Yang wajib itu aja lah, maksudnya niatnya. Berbukanya itu tidak wajib. Tidak ada bacaan wajib, tidak ada niatan wajib khusus. Yang prinsip itu kalau berbuka ya praktek, maksudnya tiba-tiba dia makan, tiba-tiba dia minum, maka itu telah selesai puasanya. Artinya telah sah, tidak mesti harus. Yang kan ada bacaan minimal bismillah, minimal Allahumma lakasumtu wa bika amantu, atau zahabaz zam'u wabtallatil uruq wa thabatal ajru, insyaallah. Yang hafal itu baca saja. Yang tidak hafal ya cukup dengan bismillah saja untuk berbuka puasa. sudah cukup, bahasanya begitu. Saya rasa sederhana itu, jadi saya tidak baca lagi dari awal terkait hal-hal yang berhubungan dengan ibadah Ramadan atau ibadah puasa, karena dulu alhamdulillah sudah kita baca. Tapi bisa jadi, mohon maaf, misalkan ada yang masih tidak jelas ataupun kemudian lupa, nanti boleh ditanyakan saja. Kini itu sebagai pengantarnya. Seperti biasa silahkan kepada jamaah
Bapak atau Ibu ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu terkait tadi atau mungkin beberapa hal lainnya di luar dari tema, dari materi yang tersampaikan? Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan. Lagi? Boleh. Ibu-ibu adakah? Bismillahirrahmanirrahim. Ini pertanyaan ya di luar tema. Kalau soal masalah Ramadan kan banyak yang tahu lah sudah. Ini pertanyaan begini. Kita nikah itu membuka pintu rezeki. Terus banyak juga yang perceraian gara-gara ekonomi. Jadi pertanyaannya itu apa orang tersebut tidak mau membuka pintu rahmat atau bagaimana gitu? Orang dijelaskan itu. Ada kalimat yang begitu nah. Artinya dia tidak menutup pintu rahmat gitu nah, pintu syukur gitu nah. Atau dia tidak mau membuka pintu syukur tuh. Begitu lah. Jadi tadi yang tadi apa nikah membuka pintu rezeki gitu nah, itu kalimatnya begitu. Terus banyak juga perceraian gara-gara ekonomi. Jadi apa tidak mau membuka pintu syukur atau cenderung menutup gitu? Mohon penjelasan, terima kasih. Baik, jadi kalau dikatakan bahwa menikah membuka pintu rezeki dalam arti menambah sebetulnya, karena tergabungnya rezeki seorang suami dengan rezekinya seorang istri, maka iya. Tapi kalau rezeki sepenuhnya itu menikah tidak menikah, ya tetap saja ditanggung oleh Allah. Kan begitu, bahwa sampai hari ini mohon maaf ada orang yang tidak menikah, nyatanya dia hidup saja, rezekinya ada saja, karena janji Allah bahwa semua makhluk yang diciptakan, yang dihadirkan di muka bumi ini, semuanya dijamin rezekinya oleh Allah. Lalu nanti ketika dia menikah, maka ada kemungkinan peluangnya lebih besar antara rezekinya rezeki si suami dengan rezeki si istri. Ketika mereka hidup bersama kan otomatis dikali dua jadinya kan. Nah sebetulnya yang disebut dengan membuka pintu rezeki itu lebih ke arah situ. Tapi di satu sisi rezeki ini tetap menjadi rahasia Allah, bahwa biar digabung dua, ternyata justru rezeki yang tergabung dua ini masih lebih banyak kemarin sebelum dia menikah misalnya. Bisakah begitu? Bisa. Ya terserah Allah, karena sepenuhnya untuk urusan rezeki ini Allah yang kemudian menentukan sekehendak Allah. Ada yang Allah kasih banyak, Allah hanya ingin lihat syukur atau tidak. Ada yang Allah kasih sedikit, Allah ingin lihat juga sabar atau tidak. Ada yang sudah dikasih diambil lagi, sudah dikasih sempat punya rumah, punya kendaraan, tiba-tiba harus terjual kembali rumahnya, kendaraannya tiba-tiba harus hilang lagi dan segitu. Itu berarti diambil lagi. Yang Allah ingin lihat apa? Ridha. Apakah menerima atau tidak keadaan itu yang disebut dengan ridha. Nah begitu saja hidup ini. Begitu saja hidup ini, sehingga ia sepenuhnya mutlak rezeki itu terserah Allah. Dikasih banyak, dikasih sedikit, atau bahkan yang sudah dikasih bisa diambil lagi. Lalu ada orang suami istri menikah, setelah itu justru terjadi perceraian. Secara teori mereka bercerai atau dalam hukum manusia dikarenakan faktor ekonomi misalnya, diberitakan seperti itu. Tadi bagaimana dengan cara memandang yang begitu? Jawabannya iya. Ketika terbahasakan perceraian terjadi karena faktor ekonomi, maka di situ ada kekurangan daripada manusia tersebut, bahwa
dia tidak memahami sepenuhnya konsep rezeki yang Allah bagikan itu. Ya arahnya kemana? Tidak mensyukuri karunia yang sudah ada dan tidak bisa bersabar terhadap ketentuan Allah yang diberi, misalnya dalam hitungan dia tidak cukup, bahkan dia tidak ridha ketika ada yang diambil dari dirinya. Tentu sebagai manusia atau sebagai hamba Allah, hal itu sangatlah bermasalah di sisi keimanannya. Makanya kita mudah-mudahan Allah tuntun, Allah bimbing, dan berusaha sebisa mungkin rezeki ini mutlak urusan Allah. Biar bagaimanapun ada orang itulah secara teori sudah benar, ini bahkan tanah orang diukur-ukur sudah. Sekalinya kalau bukan rezeki bagaimanapun gak bakalan dapat. Dan itu banyak terjadi sudah, sering sekali. Artinya jadi pelajaran jelas. Maka kembalikan saja, ya terserah Allah. Kalau urusan rezeki ini kan Allah baginya umum aja, beriman tidak beriman terserah Allah. Makanya dia tidak jadi standar, ini orangnya soleh, ini orangnya taat, lalu rezekinya kayak banyak, bagus, belum tentu, karena terserah Allah. Begitu. Jadi kalau ditanya apakah ini tidak bersyukur, sebetulnya lebih ke arah situ, iya. Dan tidak memahami bahwa sekali lagi rezeki ini sepenuhnya urusan Allah. Mau Allah kasih berapa, diambil bahkan, terserah Allah aja. Harus itu di hati kita gitu. Harus itu yang ada di hati, biar tidak melekat harta ataupun kehidupan dunia ini di kita. Sepenuhnya kita serahkan ke Allah. Dan Allah sudah janji semuanya ada rezekinya. Secara sederhana mungkin seperti itu. Kalau yang itu kalimat ud'uni astajib lakum itu gimana gitu? Sedangkan sudah Tuhan kan menetapkan gitu nah. Sementara di lain sisi kita disuruh meminta juga. Tapi dalam pengertian saya tuh kalau sudah Tuhan berjanji tuh mintalah tuh akan diberi. Rasanya impossible kalau tidak mungkin gitu nah. Jadi gimana itu jabarannya gimana? Oh iya, baik. Sekarang gini cara memahaminya. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kepada saya, niscaya saya kabulkan doa-doamu. Pertama, doa itu tidak bisa mendahului takdir. Doa itu tidak bisa mendahului takdir. Yang ada, doa itu adalah bagian dari takdir. Maksudnya ginilah, yang ditakdirkan berangkat umrah, dia menurut ilmu Allah, di sisi Allah, orang ini akan berangkat umrah di tahun sekian. Anggaplah 2025 bulan April. Itu takdir yang telah Allah tetapkan. Lalu orang ini kan tidak tahu, cuma keinginan hatinya iya. Lalu dengan ayat tadi disuruh berdoa. Semua orang yang Allah takdirkan untuk bisa mendatangi takdirnya dimudahkan untuk berdoanya, satu. Tapi apakah dengan doa itu pasti dia akan ketemu dengan takdirnya untuk berangkat umrah? Ternyata sekali lagi doanya tidak mendahului takdirnya. Terus untuk apa doa ini akhirnya kan? Kalau kemudian toh nyatanya di sisi Allah takdirnya bukan berangkat umrah, maka doanya sebagai amal soleh untuk orang tersebut. Nah, ud'uni astajib lakum itu berdoalah niscaya saya beri. Saya beri di sini dimaknai tidak mesti sesuai apa yang dia harapkan, tapi pasti Allah beri kebaikan dari doanya. Ya, akhirnya oleh Rasulullah diperjelas, bisa nanti sifatnya sebagai pengganti atau penutup bala untuk dirinya dengan doa itu. Bisa jadi nanti itu sebagai tabungannya di akhirat sebagai pahala doa yang dia buat itu. Artinya apa? Doanya pasti baik. Semua doa itu begitu baik untuk dibaca.
tapi memastikan dengan doa sebagaimana teks ayatnya ud'uni astajib lakum, pasti didapat apa yang dia minta, maka ternyata itu terserah Allah, karena takdirnya Allah yang tetapkan. Jadi begitu cara memandangnya, bisa dipahami lah. Kita ingin haji, itu keinginan hati kita. Lalu di sisi Allah tercatat haji atau tidak, kan itu takdir. Dan itu sudah Allah tetapkan dulu waktu kita usia 4 bulan dalam kandungan orang tua kita. Hari ini kalau memang Allah takdirkan akan bisa berangkat haji, maka orang itu lebih mudah untuk berdoa. Tapi ternyata ada juga orang yang bisa berdoa, tapi memang Allah bukan takdirkan dia berangkat haji. Terus doanya untuk apa? Sementara tadi ud'uni astajib lakum. Ternyata satu, doanya sebagai bentuk amal kebaikan dirinya. Atau doanya tidak sia-sia, cuma dia tetap tidak bisa berangkat haji, atau tidak Allah takdirkan sesuai takdir yang telah Allah tetapkan. Tapi gara-gara doa itu dia selamat dari kebakaran, dia selamat dari tabrakan, dan seterusnya. Karena doa permintaan untuk berangkat hajinya. Dan sekali lagi, yang berlaku di dunia ini apa? Takdir Allah. Apa yang Allah takdirkan. Dan doa itu sebetulnya bagian daripada takdir. Ketika Allah takdirkan, dia bisa berdoa untuk menjemput takdirnya yang besar yang dia harapkan. Ada juga yang Allah takdirkan berdoa, tapi bukan untuk mendapatkan yang dia harapkan, melainkan untuk mendapatkan hal yang lain. Nah, jadi betul ayatnya begitu, berdoa saja. Kita tidak tahu takdir yang telah Allah tetapkan, tapi yang paling pasti ketika sudah berdoa, maka di situ ada pahala yang telah Allah beri. Makanya disebut oleh Rasulullah, ad-du'a'u wal ibadah. Doa itu ibadah sudah. Ya sebagai amal solehnya, nggak apa-apa, doa aja. Gitu. Mungkin seperti itulah. Ibu-ibu sudah cukup sampai jam berapa kita? Apa sih ya? Paham aja Kak Bu? Paham aja. Jadi kembali ini kajiannya di luar dari pembahasan kita, konsep takdir bahasanya. Jadi rasanya pernah saya sampaikan, kami di seberang itu di Samarinda seberang tuh ada toko buah yang rame itu di daerah Rapak Dalam. Toko buah tuh rame. Jadi kemarin Desember itu ada baru buka toko buah yang cukup besar, tidak jauh dari toko buah yang sebelumnya rame itu. Jadi baru buka dan murah juga, lengkap juga. Akhirnya pelanggan ini sebagiannya pindah setelah buka di Desember. Itu cara melihat konsep takdirnya, bukan karena toko ini buka lalu pelanggan di sini berkurang, penghasilan toko buah yang pertama itu berkurang, bukan begitu cara melihatnya. Cara melihatnya tuh gini, Allah takdirkan toko buah yang pertama buka itu jatah rezekinya itu akan berkurang sampai Desember. Itu takdirnya. Takdir yang ada di sisi Allah pertama begitu. Lalu supaya ada sebabnya, di bulan Desember itu Allah bikin ada orang lain buka toko, lalu terbagi pelanggan. Kalau secara syariat, kenapa ini berkurang? Karena ada toko buka, toko lain buka. Secara hakikatnya bukan begitu. Secara hakikatnya toko ini berkurang pelanggannya, berkurang rezekinya karena memang takdirnya Allah tetapkan sampai Desember aja. Ngertilah? Supaya ada sebabnya Allah buat ada yang buka toko baru. Berarti bukan karena buka toko baru, karena takdirnya memang sudah sampai di situ. Sampai Desember itu rezekinya harus berkurang. Jadi sebab itu tidak kemudian akhirnya disalahkan gitu. Nah, sama dulu kan di seberang masih penggalian parit itu. Jadi beberapa toko terdampak, maksudnya dia jualan
karena di depannya gorong-gorong besar, akhirnya kan pelanggan banyak yang tidak bisa datang. Yang tidak beriman dengan cara konsep takdir itu dan keliru paham, akhirnya mengeluh gini, ini gara-gara pembongkaran ini pelanggan saya, toko saya jadi sedikit yang belanja ke toko saya. Padahal hakikatnya memang Allah takdirkan di tahun 2024 tokonya akan sepi. Lalu Allah buat ada sebabnya galian parit. Jadi bukan karena galian parit tokonya jadi sepi, tapi karena Allah takdirkan tokonya akan sepi di tahun 2024. Sebabnya dibuat ada galian parit. Ngerti lah? Nah kayak gitu konsep takdir itu. Apa saja. Jadi yang mendahului itu takdirnya Allah. Yang kelihatan zahirnya itu sebabnya saja. Sebab itu terserah Allah siapa yang dijadikan sebab, siapa yang dipilih. Sehingga tidak orang yang beriman itu tidak akan pernah membenci sepenuhnya terhadap yang Allah jadikan sebagai sebabnya. Ketika merugikan dirinya atau membuat dirinya merasa terzalimi dan lain sebagainya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau tidak paham biar aja, enggak apa-apa. Ya karena sebetulnya kajiannya ada khusus itu, setidaknya saya coba mendekatkan saja biar bisa memahami. Jadi ya Allah itu maha baik, apa yang Allah takdirkan maka itu sebetulnya yang terbaik untuk kita. Tidak apa-apa bahasanya, jalani saja segala takdir-takdir yang berlaku yang hari ini yang telah Allah tetapkan untuk kita. Mudah-mudahan Allah tuntun, Allah bimbing kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita baca doa selepas daripada sholat. Oh kita masih mengqadha sholat lah, belum selesai. Baru kemarin terakhir sholat apa? Maghrib sudah. Oh, berarti isya, sekarang isya, maghrib sudah. Jadi nanti mohon maaf yang tidak mengqadha bisa laksanakan sholat isyraqnya sendiri. Yang ingin mengqadha berarti kita mengqadha daripada sholat isya. Sholat isya yang ingin mengqadha sholat kita berjamaah mengqadha sholat isya. Kita tutup dulu dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.